Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini. Salatan daimatan bidawamaini mutalazimaini. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu ba'antalaha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan waktu Anda dalam kebaikan, terkhusus ketika menyaksikan sebuah program acara yang menarik yaitu Mutiara Hadis. Hadis kita kali ini yang kita kaji adalah tentang sebuah pahala yang akan turun-temurun, multi level. Dia akan menarik orang yang pertama mengkritnya, membuatnya. Hadis ini dibawa oleh Jarir bin Abdullah. Namanya Jarir, sahabat Nabi bernama Jarir. Kita akan bacakan hadis ini secara seksama karena cukup panjang hadisnya, tapi maknanya luar biasa. Hadis dari Jarir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala, beliau mengatakan, kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aja'ahu qaumun uratun mujtaba innimar awil abah mutaqallidis suyub amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Fatama'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqati. Padakhala thumma kharaja. Fa'amara Bilalan wa aqama. Fasalla thumma khataba. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآيات إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من دينار أي من ديناره min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamarihi, hatta qala walau bisyakki tamratin. Faja'a rajulun minal ansari bisurratin kahadat kuffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini minat ta'ami wassiyab. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah yatahallalu ka'annahu mudhabah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'un. Faqala wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'un. Rawahul Muslim. Ini satu cerita. Jarir bin Abdullah berkata, Jarir bin Abdullah termasuk adalah perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Artinya Jabir bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Umar dan seterusnya, ini adalah orang-orang yang bergelimang di dalam keilmuannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia datang, Jarir bercerita sebagai saksi di dalam sebuah masjid pada masa itu. Artinya hadis ini disampaikan ketika Nabi berkhutbah. Nah, dia menceritakan
kami berada di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal siang. Nah, kejadian terjadi pada siang hari. Di awal siang maknanya ya kira-kira pukul 10, pukul 11 mereka berada bersama baginda Rasulullah SAW. Lalu datang kepada beliau sekelompok orang setengah telanjang yang berselimutkan pakaian dari bulu domba. Jadi maksudnya ada separuh dari badannya tidak berpakaian. Maksudnya dia tidak memiliki baju. Tetapi sebagian yang lain berselimutkan domba. Saking miskinnya orang-orang ini, maka keterbatasan, tanda kurung ya, dalam tanda kutip, ini cerita bahwa saking miskinnya akhirnya mereka keterbatasan kain untuk memakainya. Saking miskinnya, maka janganlah jadi seorang yang seperti kemiskinan dengan pakaian. Minim terhadap bajunya, minim terhadap pakaiannya, seperti orang miskin. Nah, di zaman Nabi dulu orang tak sanggup memakai pakaian seperti baju karena mereka tidak punya kain. Kalau sekarang orang berlimpah kain, tapi ada banyak orang yang memotong kain bajunya, kain celananya, kain bawahannya supaya terlihat seperti terbuka semuanya. Ini terbalik zaman sekarang. Nah, pada masa itu sekelompok orang setengah telanjang yang berselimutkan pakaian dari bulu domba yang bergaris atau kain panjang dan berselempang pedang. Jadi mereka ini berpakaian separoh tapi ada pedangnya. Ini tradisi masyarakat terdahulu dan ini masih dikenal di sebagian wilayah Yaman. Mereka Yaman, kalau di Yaman itu berpakaian ada pedang di sampingnya. Nah, begitu pula di zaman Nabi dulu ada yang membawa pedang. Jadi kesana kemari membawa pedang. Kalau sekarang jangan, coba-coba. Nah, mayoritas mereka dari suku Mudor. Jadi anak suku Mudor adalah anak suku yang pada masa itu termasuk anak suku yang dengan kategori kemiskinan di bawah. Jadi ekonominya sangat di bawah pada masa itu. Nah, mereka datang di kerumunan massa ketika sahabat bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin seluruh kelompok itu adalah dari suku Mudor. Lalu apa yang terjadi ketika sekelompok orang ini datang? Bagaimana sikap Rasul dan bagaimana tanggapan Nabi? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Melihat keadaan mereka yang demikian, Nabi berubah mukanya seperti beliau iba dengan keadaan mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Menarik ceritanya karena cerita ini bercerita tentang seorang yang tidak memakai pakaian berkecukupan dan dia membawa pedang tampil di hadapan Nabi bersama sahabatnya di masa mereka berkumpul. Lalu apa? Melihat keadaan mereka, sikap dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika mereka masuk, raut wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seketika berubah karena iba melihat kemiskinan mereka. Nabi sangat respon terhadap keadaan orang. Maka Nabi pernah mengatakan, "Malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Kalau ada orang Islam dalam kondisi terhimpit, dalam kondisi tidak menyenangkan, maka respon kita salah satunya dengan cara mendoakan mereka. Kita berdoa untuk mereka yang mendapatkan musibah, maka itu responsif di dalam setiap keadaan orang-orang Islam adalah bagian daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, melihat keadaan mereka yang demikian, Nabi berubah mukanya seperti beliau iba dengan keadaan mereka. Beliau masuk, akhirnya lalu beliau masuk ke sebuah tempat, maksudnya rumahnya. Setelah itu keluar lagi. Jadi Nabi melihat orang ini masuk ke dalam rumah kemudian keluar. Maksudnya keluar ke masjid. Beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Artinya kalau kita bicara terhadap hadis ini bisa jadi terjadi pada hari Jumat. Lalu Nabi memerintahkan Bilal azan. Setelah itu iqamah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya
mengumandangkan azan dan iqamah. Dalam riwayat karena ada iqamah di dalam ini, maka tidak mungkin iqamah dilakukan sebelum khutbah, sehingga dikatakan bisa jadi ini adalah salat zuhur biasa. Setelah azan, iqamah, salat, lalu Nabi berdiri untuk berkhutbah. Nah, setelah mereka melaksanakan salat, Rasulullah berkhutbah. Jadi setelah iqamat yang dikumandangkan oleh Bilal, kemudian Nabi sholat bersama mereka, kemudian berkhutbah. Apa kata beliau? Beliau mengucapkan, wahai manusia, sebagaimana ayat penyeru ketakwaan. Konsep takwa sudah jelas, diantaranya di pertemuan hadis-hadis yang dulu kita juga pernah mengkaji konsep takwa yang banyak. Ada konsep takwa yang menyebabkan orang itu mencapai titik derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi? Wahai manusia, bertakwalah kalian pada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Artinya kalau kita ingin respon terhadap orang lain, pikirkan bahwa orang itu sama penciptanya dengan kita, yaitu berasal dari sumber yang sama. Nabi Adam alaihissalatu wassalam turun temurun musalsal kepada kita, yang terpecah setelah Nabi Nuh, kemudian turun temurun sampai kepada kita. Artinya kita satu sama lain sebenarnya saling bersaudara. Lalu kata Rasulullah SAW, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Maksudnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Bahkan Nabi mengatakan Allah senantiasa mengawasi kalian. Dan Nabi akhirnya membaca di surah Al-Hasyr, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Nabi hanya menegur, wahai teman-teman, wahai sahabatku, perhatikan apa bekalmu nantinya untuk hari akhirmu. Nah, setelah itu Nabi mengungkapkan, hendaknya seseorang menyedekahkan uang dinarnya, kata Nabi, karena melihat kondisi Bani Mudhar yang datang pada masa itu, mereka adalah sebagai objek sosial, diberikan bingkisan, diberikan sedekah, diberikan uang zakat, sehingga Nabi mengatakan, hendaklah setiap diri menyedekahkan uang dinarnya, uang dirhamnya, bajunya, satu sok gandumnya atau satu sok kurmanya, hingga mengatakan meskipun dengan separuh korma. Kalau korma dibelah walaupun separuh korma, kata Nabi, adalah bagian dari perbuatan baik. Nabi ingin membangkitkan rasa respon terhadap orang-orang yang memerlukan, membutuhkan. Lalu tiba-tiba setelah Nabi mengatakan demikian, ada satu kelompok, ada dari jamaah tersebut, dari kaum Ansar, dia membawa kantong yang hampir tak kuat dia membawanya, berisikan kurma. Karena responnya terhadap perintah Nabi ini, dia bawa satu karung kurma yang berisikan berat kurma tersebut. Jadi saking beratnya dia tidak sanggup untuk memikulnya. Dalam riwayat tak kuat memikulnya, bahkan mungkin tangannya tidak mampu untuk menggeser kurma tersebut. Kemudian melihat apa yang terjadi pada sahabat Ansar ini, dia berani mengangkat kurma itu. Lalu tiba-tiba orang-orang yang lain ikut serta. Jadi gara-gara satu orang ini tiba-tiba yang lain mengikut. Ada yang menyumbang baju, ada yang menyumbang gandum, ada yang menyumbang pakaian, ada yang menyumbang separuh kurma, sebagaimana yang diminta oleh Nabi SAW. Melihat respon para sahabat ini, lalu Nabi akhirnya tersenyum hingga wajah Nabi bersinar-binar seperti emas. Artinya ketika melihat respon para sahabat ini, Nabi senang. Nah, kemudian beliau berkomentar, ini adalah kaidah sebenarnya dalam setiap perkara baru. Apa kata Nabi? Siapa mencontohkan, siapa yang memulai sebuah perbuatan yang baik dalam Islam. Ingat, dalam Islam perintah itu ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang Nabi menjabarkannya secara umum, ada yang Nabi menjabarkannya secara khusus. Barang siapa yang mencontohkan, yang memulai perbuatan yang baik dalam agama kita, dia akan mendapatkan pahala. Lalu pahala orang yang mengamalkan setelah itu, yang mengikut, melihat orang yang mengikut dia memulai, kemudian contoh dia itu diikuti oleh orang banyak karena dia yang mengkritnya.
maka pahala orang-orang yang membuat pahala setelahnya itu akan ditransfer pahalanya kepada yang bersangkutan, min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un, tanpa sedikit pun kurang pahala yang telah diperoleh orang lain tersebut. Ayo bayangkan siapa yang memulainya, siapa yang memulainya. Coba contoh, dulu ketika kita masa kecil, orang kepengen membaca Al-Quran, metodenya hanya menggunakan alipan. Belum bertemu dengan Iqra, belum bertemu dengan semua metode-metode. Belum bertemu dengan metode ummi, tilawati, amthilati, belum bertemu. Sehingga orang membaca Al-Quran itu dengan cara metode alipan. Apakah ada alipan di zaman Nabi? Maka tak mungkin ada alipan, karena mereka adalah bangsa Arab yang memiliki metode tersendiri. Sehingga berdasarkan hadis ini, satu perkara baru sebenarnya yang dinaungi di dalam sebuah hukum, maka itu bisa menyebabkan pahala orang yang melakukan setelahnya. Artinya, andai kata siapa penemu Iqra, siapa penemu alipan, siapa penemu metode-metode baca Quran, yang akhirnya mereka bisa baca Quran, orang yang mengikuti setelah itu, maka orang-orang itu mendapatkan pahalanya akan ditransfer kepada penemu pertamanya. Begitu pula sebaliknya. Lalu bagaimana sebaliknya dengan perbuatan jahat? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Kalau penghasilan 2 digit dalam sebulan, lalu bersedekah hanya 50.000 dalam sebulan, maka orang ini tak bersyukur dengan keadaan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Kalau tadi dijabarkan, Nabi sudah mengungkapkan dengan kategori perbuatan baik. Man sanna fil Islam, siapa di dalam agama Islam membuat sebuah sunnah. Makna sunnah itu adalah tariqah atau cara, metodologi. Maka yang demikian kandungannya ada 2. Sunnah itu imma hasanah wa imma sayyi'ah. Ada cara baik, ada cara buruk. Ada memang metode baik, ada metode buruk. Nah, ada orang yang membawa perbuatan baik, ada yang membawa kepada perbuatan buruk. Tadi sudah ditetapkan oleh Nabi. Siapa yang menemukan satu cara yang baik di dalam agama kita, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dia dapat pahala orang yang melakukan setelahnya, ba'dau min ghairi ayyang kusamin ujurhim, tanpa mengurangi pahala tersebut kepadanya. Jadi artinya kalau saya menemukan satu metode yang baik misalnya dalam memahami hadis, tiba-tiba ini diajarkan kepada orang lain dapat pahala sebab dia mengajarkan kepada yang lain. Nah, pahala yang dihasilkan oleh mereka akan saya terima pahala tersebut karena saya yang pertama kali mensosialisasikan. Maka jadilah orang yang pertama mengkrit kebaikan dalam setiap saat. Berapa banyak dulu dengan metode media sosial yang sekarang banyak bersebaran, mungkin banyak di antara kita mendapatkan ilmu pengetahuan karena memulai satu perkara yang baik di dalamnya, sehingga orang mengerti di dalam agama Islam, akhirnya disampaikan satu demi satu, diforward, kemudian disampaikan kepada yang lain, akhirnya mengetahui terhadap kadar keilmuan tersebut. Ini adalah bagian dari pahala yang berentet atau pahala yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Tapi sebaliknya, coba kita baca hadis berikutnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat di dalam agama kita ini satu sunnah yang buruk, yang jelek. Menurut Imam Nawawi, sunnah sayyi'ah itu adalah perbuatan jelek yang membawa satu bertentangan dengan hukum syariat, atau yang kedua keadaan yang memang tidak berada pada dalil umum, ya, maka itu sayyi'ah. Kana alaihi wizruha, baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakan setelahnya tanpa
kurang sedikit pun dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Apa yang diambil daripada perkataan ini? Kita baca perkataan para ulama. Pendapat para ulama, satu. Pertama kata beliau, al-hatsu 'ala sadaqati wal infaq walau kana bi syai'in yasir. Kalau kepengen berinfak dan bersedekah itu tidak perlu melihat nominal atau kadar besarnya. Maka infak dan sedekah akan bisa dihasilkan sekalipun dengan kadar yang minim, yang kecil. Tapi pandang dulu keadaan kita. Kalau penghasilan 2 digit dalam sebulan, lalu bersedekah hanya 50.000 dalam sebulan, maka orang ini tak bersyukur dengan keadaan. Gajinya 2 digit, 15 juta per bulan, sedekahnya 5.000 dalam sebulan. Ini tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini harus kita atur sedemikian rupa setiap waktunya. Nah, ini yang disebut kata Nabi, al-hasu 'ala sadaqati wal infaq walau kana bi syai'in yasir. Sekalipun dengan materi yang sedikit itu tetap dapatkan sedekah. Fa inna katsiran yakunu min qalil. Mungkin bisa jadi berapa banyak kita temukan sedekah yang banyak itu dihasilkan dari orang yang bersedekah, dari sedikit demi sedikit, dari sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi bukit. Itu banyak yang terjadi. Wa sur'atul istijabatil muslimina li hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasabbukihim ila fi'lil khairat. Yang kedua, respon seorang sahabat, respon pada masa Nabi Muhammad membina umat itu sangat cepat. Maka kalau kita mengikuti perilaku para sahabat, apa yang diperintahkan Nabi, maka wajib kita laksanakan sesegera mungkin secara fauran. Apa yang dilarang Nabi, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkannya. Nah, itulah yang dikatakan istijabah, namanya respon terhadap perintah-perintah Nabi. Yang ketiga, al-haddu ala ayyakunal muslim qudwatan salihah. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Nabi mengharapkan pada hadis ini seorang muslim wajib menjadi panutan di masyarakatnya, sehingga siapapun yang menjadi panutan dia akan membuat perbuatan baiknya itu terkaca kepada orang lain. Dia memulainya, kemudian diikuti oleh orang lain, maka pahala orang lain itu akan dihasilkan pahalanya kepadanya. Karena itu di dalam hadis ini Nabi sangat meminta setiap muslim itu menjadi qudwah atau ikutan kepada masyarakatnya. Dia menjadi pioner, dia menjadi satu uswah atau satu qudwah bagi masyarakatnya, sehingga dia senantiasa mengkrit kebaikan. Wa tahdhiru min ayyakuna qudwatan sayyi'atan fil batil. Tapi sebaliknya, seorang muslim dilarang sama sekali untuk membuat perkara yang buruk, perkara yang batil. Siapa yang menemukan mabuk-mabukan di zaman sekarang? Sebelumnya di zaman Nabi dikenal dengan istilah khamar. Sekarang macam-macam, muncul A, muncul B, muncul C. Bahkan mungkin obat yang dikonsumsi biasa karena dikonsumsi terlalu banyak akhirnya menjadi mabuk dia. Orang yang mengkrit seperti ini dan diikuti oleh orang lain, maka dia akan berdosa, dan dosa orang-orang yang lain tadi akan mengalir dosanya kepada dia juga. Siapa yang memulai mencium lem, gara-gara lem dia mabuk, gara-gara lem dia akhirnya terbawa otaknya ke sana kemari, yang di zaman Nabi tak ada dulu. Maka yang ini namanya satu perkara buruk yang diikuti oleh orang lain, sehingga dosa-dosa yang dilakukan oleh orang banyak, siapa yang mengkrit pertamanya, dia akan mendapatkan dosa tersebut, tertransfer secara otomatis. Nah, inilah yang disebut dengan perkara-perkara jahat. Oleh sebab itu, kata Imam Nawawi, al-umurul mustahdasah, terkadang didapati dalam kehidupan ini adalah perkara-perkara baru, mustahdasah, atau yang dikenal dengan istilah bid'ah. Allati fiha maslahatun, kalau di dalamnya ada kategori maslahat, wa nafa', dan begitu pula ada manfaat, minal bid'atil hasanah, tergolong dari kategori perbuatan baru yang baik, atau yang dikenal dengan istilah bid'ah hasanah. Izzuddin bin Abdissalam, ulama yang hidup di abad ke-5, 500-an, dia membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah berdasarkan neraca hukum yang 5.
Artinya kita tidak bisa mengatakan satu perkara baru itu langsung kita hantam dengan bahasa ini sesat, ini tak boleh, ini dilarang oleh Nabi. Karena perintah Nabi ada yang kategorinya perintah umum, ada yang kategorinya perintah khusus. Sehingga kita tidak bisa main sembarangan dengan mengatakan perbuatan baru ini dilarang. Contoh saja, azan. Azan di zaman Nabi, naik mereka ke atas menar. Al-manar namanya tempat yang tinggi. Tersampaikanlah orang. Tapi orangnya naik ke atas. Sekarang orang tidak lagi naik ke atas sebuah menara. Tapi sound system ditaruh di atas. Lalu orangnya azan di bawah. Maka terkenallah syiar azan kemana-mana. Siapa yang menemukan ini? Kalau dikatakan ini perkara duniawi, betul, tapi dia mendukung di dalam hukum ibadah. Sebab kalau adzan bukan pada tempatnya, ini juga berpengaruh. Dia adzan dikenal, mendengar orang semuanya. Perkara baru yang seperti ini, yang menemukannya mendapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Inilah adalah pahala multi level yang didapatkan. Tapi begitu pula yang berbuat dosa, dia akan mewarisi dosa-dosa orang yang membuat dosa tersebut setelah dia sudah memulainya. Maka mudah-mudahan kita termasuk menjadi uswah hasanah, ikutan yang baik di dalam masyarakat dengan memulai yang pertama adalah kebaikan sehingga pahala kita akan diikuti oleh banyak orang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.